Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kajiannya tentang tauhid, tentang akidah untuk menumbuhkan iman, karena dengan keimanan yang kuat, insya Allah amalan kita, ibadah kita semakin nikmat jamaah, tidak semakin membosankan, termasuk ngaji kita, belajar kita, ibadah kita, insya Allah semakin merasakan nikmatnya dalam ibadah. Dan semua itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubba wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma min baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajli wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajli wa ajli ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abaduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma 'ada bi abaduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ahli mamlakatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadulana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyid akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addiduyana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an wa ufil limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wahfad
imamana zamana bil Quran wa ajil faraja imamina bil Quran wa ajil faraja imamina bil Quran wahfad ulamana bil Quran waqsif qulubana bil Quran wahfad qaidana bil Quran wansur juyusana bil Quran warham imamana bil Quran warham suhadana bil Quran wa najjina minan nar bil Quran wa adkhilna fil jannati bil Quran Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan, waktu, taufik hidayah, kesehatan, sehingga bisa mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan yang kita dengarkan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Jamaah, ini kajian tentang hikmah, yaitu Ibnu Athaillah. Tapi sebelum saya bahas tentang tanda orang itu mati hatinya, ada hubungannya hikmah yang dulu, yaitu yang kelima, tanda mata hati itu buta. Sebab kalau kita tidak paham yang dulu, maka tidak nyambung jamaah. Apa tandanya orang itu matanya itu buta? Bukan mata dohir, mata hati. Basirohnya tidak ada. Tandanya apa? Kalau sungguh-sungguh, jadi kalau manusia itu sungguh-sungguh mencari yang sudah dijamin sama Allah, sudah dijamin rezekinya di dunia ini, jadi kerjanya dalam kepentingan duniawi, tidak lillahi ta'ala. Mencari yang penting apa itu banyak hartanya. Tapi tidak tahu perintah Allah. Mengabaikan perintah Allah. Meninggalkan perintah Allah. Bahwa tugasnya manusia itu apa? Jadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kalau sudah seperti ini jamaah, ini petunjuk bahwa manusia itu apa? Buta mata hatinya. Ini menurut pandangan Allah, menurut pandangan Islam. Jadi ilmu yang dimaksud orang-orang Arab jahiliyah dulu itu bukan masalah jahiliyah kebodohan dalam ilmu dunia, bukan jamaah. Ilmu tentang akhirat. Ya, sekali lagi ilmu tentang agama yang murni. Tentang firman Allah. Jadi sekali lagi kalau dibilang pandai, ya pandai dalam dunia, pandai dalam mencari harta, pandai untuk memperkaya diri. Tapi kalau sudah masalah akhirat, banyak orang yang tidak tahu. Jadi kalau kita selalu mengejar dunia, tapi tidak tahu kewajibannya, meninggalkan sholat, meninggal perintah-perintah yang lain, berarti ini buta. Yang bukan matanya yang buta jemaah, tapi mata hati. Basirohnya tertutup. Jadi tugasnya hamba. Kenapa dibilang hamba? Yaitu dari kata apa? Abdun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menghamba, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sampai dalam ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan katanya Allah manusia dan jin hanya untuk apa? Menjadi hambanya Allah, menjadi hambaku kata Allah. Jadi kalau kita sudah lupa tujuan hidup, lupa tujuan diciptakan, berarti kita ini apa? Buta. Yang buta mata hatinya. Tapi yang sudah dijamin, rezeki dijamin, bahkan belum sholat, belum ngaji, belum jadi orang balik, sudah disiapkan rezekinya. Semuanya komplit, ya jamaah ya. Jadi kalau kita masih bingung masalah rezeki yang kehidupan kita, untuk anak kita, untuk istri kita, masalah rezeki yang dimaksud rezeki harta, bukan masalah ilmu agama, sebab ilmu agama itu apa dibiarkan datang sendiri Pak Tantan. Orang-orang pinter ngaji Pak Tantan. Ada tak itu Pak Hani? Ya enggak ada Pak. Enggak ada. Nabi itu dapat Quran itu apa tiba-tiba enggak ada diajari malaikat Jibril, tiba-tiba langsung bisa baca. Enggak ada.
Semua para nabi itu harus belajar, ilmu itu harus dipelajari. Tapi kalau harta dapat warisan banyak ya. Iya. Tapi ilmu ada. Wah, saya dapat warisan dari ayah saya sudah pandai, maka saya tidak perlu belajar. Tidak ada. Maka kalau ilmu harus dengan cara belajar. Maka itu setelah itu difahami dan diamalkan. Kalau ini dijamin enggak ilmu ini pasti dapat dengan duduk manis? Enggak bisa, harus kita cari dulu, dicari sampai keliling. Kalau enggak duduk manis lihat Zoom, yang penting sudah disetel Zoom-nya ya. Linknya jelas gratis, passwordnya enggak ada rahasia ya sama ya. Mudah-mudahan kita semuanya sama Allah dikasih kemudahan. Jadi kalau masalah rezeki yang dohir, rezeki jaminan selama masih ada ruh, kepala masih bisa digerak-gerakkan, berarti tidak akan habis sebelum ajalnya tiba. Jadi Allah menciptakan makhluk sudah dijamin rezekinya. Ya. Contohnya apa jamaah yang secara dohir yang sering kita rasakan? Contoh ini saraf ini. Kalau tidak diatur sama Allah bisa jalan sendiri tidak ini? Apa ada baterainya jamaah? Tidak ada. Apa pernah jenengan minta supaya saraf ini diatur ya Allah? Kalau sudah kena kejepit sarafnya gimana? Ya, ini mesti kita akan bisa melihat kondisinya luar biasa. Terus paru-paru terpompa sendiri. Apalagi oksigen dulu zamannya corona jamaah. Banyak orang yang kehabisan oksigen. Tapi karena sudah biasa, wis biasa. Coba dulu corona, oksigen kehabisan. Rumah sakit banyak yang menolak. Ini pasti dijamin dan kita tidak pernah minta jamaah. Kenapa kok masih pusing masalah rezeki yang jelas-jelas sampai apa? Berani membunuh temannya, ya. Hanya mengejar masalah harta. Nah, padahal belum tentu harta yang banyak itu dimakan semua. Ya, belum pensiun sudah dipensiunkan. Padahal itu hartanya buahnya itu, apalagi kena hukum mati. Ya jamaah. Jadi ini orang kalau sudah buta mata hatinya, apa jamaah? Akan mengabaikan amanatnya ya. Yang dikejar yang bukan tugasnya. Bahkan yang sudah dijamin masih dikejar. Ini sebelum saya bahas apa? Mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya, wah ini tambah bahaya lagi jamaah. Kalau buta kan masih diobati ya. Ya, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah buta, sudah mati lah itu masalah. Jadi kita bahas dulu yang buta mata hatinya. Contoh jamaah dari ayat, kalau kita tidak perlu khawatir kalau kita benar-benar apa? Iman, takwa dan berserah diri. Apa ayatnya? Surat Al-A'raf ayat 97. Walau an ahlal qura amanu wattaqau. Sarannya apa jamaah? Iman dan takwa, yaitu amal soleh. Apa takwa yang paling sederhana? Yaitu sholat. Itu paling sederhana. Apa jaminan Allah? La fatahna alaihim barokati minas sama wal ard. Yang dibuka sama Allah tidak hanya rezeki yang biasa, tapi yang berkah. Tahu berkah jamaah? Barokat. Mengandung manfaat, bisa mendekatkan kepada Allah, bisa mengingatkan kepada Allah. Dari langitnya hujannya tidak banjir, dari buminya tumbuhnya berkah, semuanya mengandung manfaat. Tapi katanya Allah, walakin kadzabu, mereka mendustakan, mereka mengingkari, mereka tidak taat. Kami siksa mereka bimakanu yaksifun. Kenapa? Bukan yakmalun jamaah. Lafaz Arab kata kasab, tahu kasab? Usaha. Jadi orang kalau sudah berbuat dosa merasa untung jamaah, pembunuh bayaran, ya, kemudian apa? Wanita sebagai PSK kan merasa untung. Apalagi sekarang ini orang live telanjang bulat, banyak yang melihat dengan bayaran, itu namanya kasab. Jadi kalau orang sudah merasa untung dapat uang walaupun berbuat dosa, itu alamat apa jemaah? Susah untuk taubat. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Semua umatku diampuni ilal mujahir, kecuali yang dosa terang-terangan. Apa?
sudah ditutupi sama Allah, cerita. Sudah ditutupi sama Allah, dibuat live, diabadikan, di video. Ya ini banyak enggak jamaah? Orang seperti ini susah untuk bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis yang saya disebutkan, Rasulullah pernah bersabda apa? Malaikat Jibril pernah membisikkan saya, sesungguhnya manusia itu tidak akan mati. Tidak akan mati. Sampai kapanpun, sampai kiamat. Seperti iblis ya, minta umur panjang, fa'andzirni ilal yaumil kiamah. Termasuk siapa lagi yang dapat umur panjang manusia? Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi kalau masih ada apa itu umurnya belum datang ajalnya, rezekinya pasti datang. Ya jemaah. Maka itu tugasnya kita apa jemaah sebagai hamba Allah? Bertakwa, cari yang halal, ya. Jangan sampai cari yang haram. Biarpun kita sudah ngoyo jemaah, sungguh-sungguh mencari yang banyak, kalau sudah jatahnya segitu, tidak bakal bisa. Walaupun sudah melakukan, nah, bukti apa? Jatahnya sedikit. Membunuh orang, ya sudah, hanya dihukum mati. Ya seperti itu kalau orang tidak sabar. Jadi manusia itu sudah ditentukan rezekinya, jemaah. Baik. Jadi ini pemahamannya kalau orang masih tidak yakin dengan jaminan rezeki tentang hidup di dunia ini masalah materi, bukan masalah yang ilmu, bukan masalah apa itu amalan-amalan agama, itu perlu diusahakan jemaah. Tapi kalau materi itu sudah dijamin. Karena setiap makhluk, tidak hanya manusia, semua ciptaan Allah pasti diciptakan kemudian summa razaqahum, Allah kasih rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian lanjutannya, rezeki seluruh makhluk sudah dijamin oleh Allah. Tugasnya apa? Jadi rezeki itu salah satu rahasia yang Allah yang tahu. Bisa dikalkulasi. Kalau kerjanya banyak pasti banyak rezekinya. Belum tentu. Kalau orangnya jabatannya tinggi pasti banyak rezekinya. Belum tentu. Ya. Semua belum tentu. Karena rezeki itu bukan karena usaha, bukan karena apa? Sudah ditentukan. Tapi buat apa usaha? Usaha itu ibadah. Menurut agama, ibadah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa perintahnya? Wa ma umiru illa budu mukhlisina lahuddin. Jadi semua aktivitas kita mari kita niatkan lillah. Tidak bisa dikalkulasi. Apalagi orang sekarang bingung ya. Banyak anak butuh rezeki banyak. Harusnya banyak kerja. Terus banyak korupsi. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu orang semakin pandai semakin mengandalkan nalar ya Buluk ya. Ya. Tidak pernah mengandalkan apa? Kekuasaan Allah. Tidak pernah meyakini jaminan Allah. Apa jaminan Allah? Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Syaratnya takwa. Iman, takwa. Semua masalah selesai. Dan Allah kasih rezeki yang tanpa dinalar. Wahai butuh, datang. Ya, selalu cukup. Tapi syaratnya apa? Waman yatawakkal 'alallah fawasbu. Tidak usah mikir caranya. Bisa enggak saya kerja model gini? Tercapai enggak? Susah ini zaman sudah modern, serba apa itu berlomba-lomba, terlalu banyak sekali orang yang apalagi sekarang semuanya langsung online, waduh tambah susah. Itu kalau kita mikir pakai logika jamaah. Tapi kalau Allah menjamin, jangankan di tempat yang menurut logika kita tidak masuk akal, bahkan di luar kemampuan kita, tempat yang gersang itu aja bisa hidup ya. Yang kemarin saya kasih videonya ya. Gersang itu tidak ada hujan bisa hidup berkeluarga. Apalagi di tempat apa? Neraka, tahu jamaah? Orang kalau sudah masuk neraka abadi bisa mati enggak jamaah? Tidak bisa. Dapat makanan apa?
pohon zakum. Jadi yang penting hidupnya bagaimana, dapat ridho Allah atau tidak. Jadi manusia itu yang terlahir di dunia pasti dilengkapi rezekinya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Rasulullah bersabda apa? Sebelum Allah menciptakan makhluk semuanya, Allah menyuruh pena apa? Menulis takdir 50.000 tahun. Jadi semua sudah ditentukan kadarnya. Tugas kita apa jamaah? Hanya menjalankan apa? Perintah, meninggalkan larangan, dan tujuan utama mencari ridho Allah. Ternyata ada juga orang yang tidak sholat, tidak taat, maksiat, kok dapat rezeki. Bagaimana jamaah? Ya cocok kan ya? Fir'aun, Korun, Namrud. Namanya apa? Tidak taat, maksiat, melakukan pembangkangan terus, termasuk iblis. Namanya apa? Istidrot. Dilulu oleh Allah. Jadi ini untuk memperkuat jangan sampai hati kita buta. Kalau kita tidak mengimani ini jamaah, perbanyak apa jamaah? Kok tidak bisa percaya Ustaz? Kok susah? Apa resep yang paling sederhana? Karena hati kita tidak bisa menerima kebenaran. Ya, karena istighfar itulah obat yang paling mudah. Jadi seseorang tidak bisa melihat tentang kekuasaan Allah walaupun sudah keliling dunia jemaah, ya, sampai terbang, ya, tidak bisa melihat bahwa ini semuanya kekuasaan Allah. Masih bingung hidup itu, susah hidup di dunia ini, sampai akhirnya mau cari hidup di mana? Di Mars ya. Karena apa? Banyak sekali orang yang saling sikut menyikut sampai itu tidak kuat itu ceritanya. Menjelang manusia yang saling semakin kejam ini, hampir mau keluar dari kepolisian itu. Cerita sama ibunya itu. Saking apa? Saking kuatnya persaingan hidup ini. Tapi sekali lagi semua tergantung apa? Keyakinan. Saya tergantung sangkaan hambaku, kata Allah. Hambaku menyangka buruk, maka terjadi buruk. Kalau menyangka baik, ya baik. Maka itu, kalau orang tidak tahu bahwa semua sudah dijamin, tapi melakukan hal-hal yang Allah murkai, maka sungguh orang itu mata hatinya. Ini contohnya ayat ya. Berapa banyak Allah sudah binasakan suatu desa yang penduduknya zalim, kaum Ad, Fir'aun, masih ada bukti-buktinya. Iya. Kemudian apa kaumnya Nabi Musa sampai sekarang masih ada ini. Kemudian kaumnya Nabi Nuh. Kemudian Allah habiskan, Allah hancurkan sampai rubuh. Kemudian istananya hancur sampai sumur-sumurnya kering, ditinggalkan. Tapi apa? Kenapa kok tidak jadi pelajaran? Jadi intinya apa jemaah? Walaupun manusia sudah keliling tadabbur alam ya Pak Tantan ya. Kalau hatinya mati atau buta mata hatinya, harusnya apa? Orang yang keliling dunia ini melihat kejadian-kejadian itu harus punya apa? Ibroh. Apa ibroh? Mengambil pelajaran jangan sampai terazab Allah. Dia itu punya hati tapi tidak punya untuk digunakan untuk memahami kenapa orang ini terjadi ini. Padahal orang ini hebat. Dia bisa mendengarkan dari mana? YouTube. Bisa melihat dari YouTube. Walaupun tidak berjalan di muka bumi sekarang ini. Allah permudah. Jangan mau ujung kemana? Ujung utara, ujung selatan. Kejadiannya apa? Buka YouTube-nya. Tapi kalau Allah tutup hatinya, atau dalam artian mata hatinya tertutup, biarpun melihat langsung seperti Fir'aun, melihat langsung kejadian apa itu Allah kasih cobaan-cobaan, tetap tidak percaya. Sampai kapan Fir'aun itu beriman? Menjelang mati, menjelang melihat neraka sakaratul maut. Maka itu jamaah, yang penting hati kita ini kita jaga jangan sampai buta. Maka itu caranya perbanyak istighfar. Fa inna la ta'mal absor. Yang buta bukan mata yang dohir, tapi yang buta mata hatinya. Jadi kalau orang sudah pandangannya, mata hatinya itu tidak bisa melihat kebenaran,
maka susah untuk diberitahu. Walaupun sudah ditunjukkan segala macam bukti-bukti kebesaran Allah. Susah enggak sekarang mencari bukti kebesaran Allah? Apa harus keliling dunia, Pak Tantan? Harus mengeluarkan biaya besar, Bu Luki? Enggak, ya. Kita aja. Sekarang ini mudah jamaah. Bahkan apa? Kalau kita sudah ada percaya Quran, biarpun kejadian langsung di depan mata, sudah berkali-kali polisi tembak polisi, masih kejadian lagi. Ya. Ya. Ya, ini berarti buta mata hatinya. Jadi sulit untuk diingatkan. Susah kalau seperti ini jamaah. Hanya Allah yang bisa memberikan kemampuan ini. Maka itu pelajaran sekarang ini lebih fokus kemana? Kepada pemerintah ini. Lebih fokus kepada hal yang dohir ya. Skill, ya, kepandaian. Tapi tidak pernah menata hati, tidak pernah membersihkan hati, tidak pernah menjaga akhlak kepada Allah. Akhirnya apa? Biarpun pandai, ngerti semuanya. Akhirnya apa? Biarpun gajinya sudah besar, masih kena sogok. Masih kena gratifikasi. Kurang besar karena yang apa? Yang nyogok lebih besar gajinya, lebih besar uangnya. Ya. Jadi kalau orang sudah kenal Allah, mata hatinya terbuka, basironya punya, insya Allah dia akan terhalang dari segala macam daya iblis. Kenapa mata hati ini sampai buta jemaah? Pertama, surat An-Nahl ini, barang siapa yang kafir, tahu kafir jemaah? Murtad setelah dia iman, kecuali terpaksa, tahu terpaksa saja, diancam mau dibunuh. Itu beda loh jemaah. Kalau kau enggak murtad, saya bunuh. Hatinya tetap iman, cuma ucapannya bilang apa? Ya, saya enggak beriman. Itu enggak masalah jemaah. Karena ancamannya mati. Kecuali kalau dia itu apa? Dengan lapang dada mau menerima kemurtatan tadi. Orang ini berarti apa jemaah? Buta hati. Buta dan tertutup jamaah. Sebab apa? Karena mereka lebih cinta dunia. Apa maksudnya? Lebih mendahulukan kepentingan dunia. Jadi kerja tidak lillahi ta'ala. Tidak ikhlas. Jadi tidak mikir akhirat bakal mati. Ya. Bahkan Allah mengatakan apa? Allah tidak memberikan petunjuk sama orang kafir. Berarti orang ini termasuk kafir, kufur, nikmat. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, naudzubillah, sudah ditutup, mati hatinya, tidak hanya buta jemaah, mati apa? Toba atau toba, ditutup, ya, dikunci hatinya, pendengaran tidak bisa melihat kebenaran. Itulah orang-orang yang lalai tentang akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau buta mata hatinya, biasanya orang itu lebih apa? Lebih keras dalam mencari dunia. Iya, lebih tangkas mencari dunia. Iya. Masuk dunia hebat jemaah. Kalah canggih kita semua ya sama orang-orang yang apa? Pokoknya biarpun siang malam 24 jam semua ini. Iya. Tidak ada istilah istirahat ibadah, tidak ada. Saya tanya jemaah, siapa raja yang sampai rajanya manusia dan jin termasuk binatang? Nabi Sulaiman. Sebelum itu, siapa bapaknya Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Sebelum itu Nabi Daud seorang raja atau seorang biasa? Biasa, angon ternak. Ya kan? Kemudian sampai jadi raja pun, jadi pemimpin, jadi nabi, apa? Sepertiga waktunya untuk Allah. Sepertiga waktunya untuk keluarga. Sepertiga waktunya untuk rakyat. Untuk pemerintah. Kalau kita tidak bagi itu, kerja terus untuk pemerintah, hati kosong enggak? Kosong jamaah. Dengar kisahnya orang Jepang jamaah. Yang kerjanya sangat luar biasa. Kalau tidur waktunya istirahat apa di waktu kerja? Jadi di waktu kerja ada waktu istirahat, ya sudah tidur di tempat kerjanya.
Tidak ada waktu jamaah. Karena apa? Sudah ketat kerjaannya. Bahkan dalam hadis disebutkan barang siapa selalu mendahulukan dunia, kemudian menyanyiakan tentang apa itu ibadah kepada Allah. Buat Allah apa? Fakir terus, kurang terus sampai akhirnya apa? Menjelang ajalnya tidak pernah puas. Jadi orang ini dimatikan hatinya, ya. Tobat, tahu tobat. Sudah dilak, tidak bisa dibuka lagi. Jadi kalau orang sudah mendahulukan dunia, mengabaikan akhirat, maka hatinya mati. Nah, terus apa tandanya? Nah, ini yang kita bahas jamaah ya. Tadi tandanya buta mata hatinya apa? Kalau buta, yaitu giat kerja tapi mengabaikan perintah Allah. Ya, wahai Jumatan, aras-arasan. Tapi kerja, Masya Allah. Wahai sholat, aras-arasan. Ya, kalau kerja, giat. Nah, sekarang tanda min alamatil mautil qalbi, tanda hati itu mati jamaah, apa? Tidak sedih kalau tidak sholat. As biasa. Gak rugi kok. Ya jamaah ya. Ya Pak Tantan. Na'udzubillah min dalik. Berarti ini tandanya hati Mati. coba dia sebagai tentara. Kalau sampai gak nurut sama pimpinan, dipecat gak Buluki? Tetap. Ya, as biasa. Dipecat ya wis biar tak kerja ya. Ya berarti gak ada sama sekali rasa jemaah. Bukan militan. Kalau kita bukan hamba Allah, nggak punya rasa. Kalau melakukan dosa, juga nggak merasa apa nyesal. Dosa kok enggak langsung istighfar. Benar orang mutakin apa? Wa idza fa'alu fahisyatan au zalamu zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang mutakin kalau berbuat dosa fahisya keji atau berbuat zalim, langsung ingat Allah dan istighfar. Karena Allah itu Maha Taubat, Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Manusia itu tempatnya apa? Tempatnya dosa. Iya, sering berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa apa? Minta taubat. Kalau jenengan tidak punya dosa jamaah, malaikat. Ya, malaikat itu tidak punya dosa, tidak punya nafsu. Jenengan bukan malaikat, manusia. Manusia itu makhluk khotok wanisian, tempatnya dosa dan lupa. Jadi kalau ngaji lupa-lupaan biasa ya. Sama itu perlu diingatkan terus, jemaah. Manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Makhluk khotok wanis. Kenapa dibilang manusia dari kata nasia? Nasia itu lupa. Insan itu pelupa. Maka itu perlu diingatkan. Jadi ayat diulang-ulang, adzan diulang-ulang. Ya, kenapa diulang-ulang? Karena manusia itu pelupa. Maka itu perlu diingatkan. Jadi hikmah ini menunjukkan kita tidak perlu orang itu akon-akon. Saya masih punya hati, lah repot ya. Punya hati tapi hatinya mati. Gimana jemaah? Kalau yang buta masih bisa disembuhkan, kalau sudah mati, berlaku tidak hati itu? Beda dengan orang gila. Kalau orang gila itu apa? Sudah apa? Dicabut. Orang masih belum balik, anak-anak belum dapat apa? Belum dapat akal. Ini enggak ada akalnya, tapi mati. Jadi kalau sudah hatinya mati, maka itu yang dulu pernah kita pelajari apa jemaah? Jangan meninggalkan zikir walaupun belum khusyuk, walaupun belum tahu artinya. Kenapa? Meninggalkan zikir berarti meninggalkan perintah. Ya, termasuk jangan meninggalkan sholat. Wes aku udah khusyuk, malas sholat. Mau tambah dosa loh ya apa jemaah? Wes gak sholat, alasannya nggak khusyuk. Ya tambah nemen. Wes percuma minum obat, oh nggak sembuh. Gimana jemaah? Wes sakit, gak minum obat, alasannya gak sembuh-sembuh. Logikanya gimana? Orang yang namanya sakit hatinya itu harus diobati dengan banyak zikir. Zikirnya diantaranya istighfar. Kalau sudah ditinggalkan perintah Allah,
sudah tidak merasa sedih, tidak merasa susah, tidak merasa rugi berbuat perintahnya itu ditinggalkan, orang ini sampai dosa pun bangga, berarti hatinya mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang penting apa sih, Mas? Yang penting apa? Ngaji. Ngerti tidak ngerti? Ngaji. Zikir. Ngerti tidak ngerti? Zikir. Jadi ada waktu-waktu untuk ibadah, ada waktu-waktu untuk kerja. Dan semua kalau diniatkan karena Allah namanya apa? Ibadah. Tapi ibadah yang paling utama apa jemaah? Perintah pertama kali setelah ikra, sholat. Jadi kalau orang sudah meninggalkan sholat, berarti alamat kalau tidak sedih, bahkan tidak malu, bahkan nyuruh orang nggak sholat sekalian, percuma. Sing penting apa? Sing penting jadi orang baik gitu. Ya belum ya. Ya. Yang paling utama itu berbuat baik sama manusia itu. Tidak perlu sholat, tidak perlu ibadah. Ada yang punya pemahaman seperti itu ya? Naudzubillah min dzalik. Berarti sholat itu tujuannya apa? Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada yang memberikan kita kenikmatan. Itu tandanya orang itu bersyukur. Apalagi orang kalau sudah tidak sholat apa? Dikuasai hawa nafsu. Apa tujuannya sholat? Tanha anil fasya'i wal mungkar. Bisa mengkengkang, bisa menahan hawa nafsu. Jadi jamaah, walaupun kita belum bisa ikhlas, jangan terus putus asa. Bagaimana kalau anak sekolah belum bisa ikhlas? Tidak usah sekolah gitu, belum anak TK ini. Kamu sekolah kok udah ikhlas sih? Mesti sekolah minta bayaran, minta gaji, minta uang, minta sangu. Terus nggak usah sekolah, nak. Gimana? Baru anak TK ini dimarahi, nggak boleh sekolah karena sekolah minta sangu. Kan iman manusia kan beda-beda kan. Ada yang seperti imannya masih seperti anak. Tahu orang yang baru masuk Islam, namanya apa? Yang baru masuk Islam? Mu'alaf. Tahu artinya mu'alaf? Mu'alaf. Mu'alaf itu hatinya apa? Dilunakkan jemaah, dirayu. Tahu dirayu. Jadi bagaimana dia bisa senang? Jadi kasih iming-iming karena imannya belum dapat. Anak kecil kalau belum sekolah, terus jenengan tidak dirayu apa dipaksa? Kalau tidak sekolah, nanti saya pukul. Lari enggak anak itu? Apa tambah nurut? Metuai dari pukul. Jadi intinya kalau kita belum bisa khusyuk, usahakan terus. Karena apa? Khusyuk ikhlas itu proses sempurnanya hati. Ya, kalau hatinya sudah bersih dari segala penyakit, bersih dari riya, iri dengki, dengan cara apa? Ibadah, zikir, istighfar, sholat, perintah-perintah yang lain, maka hatinya akan ikhlas, akan khusyuk. Jadi sekali lagi jamaah, kita jangan terlalu merasa putus asa walaupun masih punya penyakit iri, dengki, belum ikhlas. Tetap usahakan terus. Seperti orang ngaji terus jamaah. Ya kak, masih banyak yang salah. Dapat pahala enggak jamaah? Lahu ajron. Dapat 2 pahala. Jadi penyakit hati ini kalau dibiarkan tambah mati enggak? Tambah mati. Naudzubillah min dzalik. Jadi bagaimana jamaah di antara tanda-tandanya? Yaitu tidak sedih walaupun tidak melaksanakan sholat. Bahkan tidak sedih, tidak masalah walaupun berbuat maksiat. Ada waktu sholat, ada aras-arasan. Ya, ini contohnya. Ada waktu sholat aras-arasan, ada waktu untuk sedekah. Wah, sih kurang cukup. Ini tandanya hati mati, ditunda-tunda terus ya mah. Iya, ada waktu kesempatan untuk haji, belum waktunya. Saya takut. Naudzubillah min dzalik. Kecuali kalau ditunda sama pemerintah, lain lagi jamaah ya. Itu prosedur. Kita ada kesempatan, sudah ditawarkan, waktu sudah ada tapi tidak mau. Berarti hatinya mati. Jadi sekali lagi jamaah,
Kalau ada kesempatan, jangan ditunda-tunda. Nanti hatinya akan ditutup sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau jasad ini mati, tidak masalah, jamaah. Ya, jamaah ya. Bisa dikubur. Kalau hati mati gimana? Dikubur di mana? Kalau hati yang sakit, hati yang luka, itu obatnya apa? Istighfar. Tapi kalau sudah hati mati, ini sulit jamaah kalau kita tidak benar-benar bertobat, tidak benar-benar minta doa sama orang yang lain. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, maka sulit untuk menerima kebenaran. Jadi tidak sensitif lagi jamaah. Jadi tidak apa itu, ada kemaksiatan, bahkan apa? Didukung. Naudzubillah min dzalik. Jadi dibiarkan malahan. Ini berarti hatinya sudah mati. Jadi berzina pun tidak merasa, bahkan merasa untung karena dapat uang. Mencuri pun tidak merasa dosa. Kalau sudah hati mati. Apa jalan satu-satunya jemaah? Harus bertobat dan menjalankan ketaatan. Bagaimana kalau dosanya sepenuh langit dan bumi? Diampuni tidak jemaah? Tidak pernah baik orang ini. Kalau tobat diampuni tidak ini? Diampuni. Iya, berarti pintu tobat terbuka. Ya, ini hadis riwayat dari Imam Ahmad, sahabat Ibnu Malik mengatakan Rasulullah bersabda apa? Allah bersumpah, Rasulullah bersumpah. Maksudnya apa? Dengarkan, saya ini bersumpah, ya. Jadi maksudnya apa? Dengarkan, seandainya kalian berbuat kesalahan, apa? Wis gono api jelek semua. Wis semua jelek. Kemudian kalian mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah mengampuni kalian sebelum apa? Ruhnya sampai di tenggorokan. Belum yuhorhir, belum ngorok istilahnya ya. Dan Rasulullah juga mengatakan lagi, demi Allah, ya, kalau seandainya kalian itu baik semua, ya, tidak pernah berbuat dosa, baik semua, ya maksudnya apa? Allah akan mendatangkan orang yang pendosa lagi. Apa maksudnya hadis ini? Jadi di dunia ini tidak ada istilah bagus semua. Manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Tapi tugas utama orang berbuat dosa apa? Taubat jamaah. Ini jelas surat apa? An-Nisa. Orang munafik diancam sama Allah, Pak. Innal munafikina fi darki asfali minan nar. Keraknya neraka yang paling bawah, yang paling panas. Tapi Allah buka pintu taubat ini. Illal ladzina tabu. Ya. Kecuali orang munafik yang taubat kemudian berbuat baik. Jadi munafik pun, dosa apapun, pintu tobat terbuka lebar jamaah. Ya, kemudian dia ikhlas berbuat baik. Maka Allah akan menyamakan orang munafik tadi bersama orang beriman. Jadi kita ini jangan sampai melupakan apa? Hati kita ini perlu dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya jamaah? Yang paling praktis cara membersihkan hati istighfar. Taubat, mohon ampun supaya hati kita bersih, jangan sampai sakit atau mati. Karena istighfar ini di samping itu sholat, amal-amal ibadah, berdoa dan berharap rahmat Allah, inilah resep supaya hati kita jangan sampai mati. Apa hadisnya jemaah? Rasulullah SAW bersabda, ini tentang bagaimana cara membersihkan hati. Riwayatnya Imam Ahmad, Turmudi, dan Ibnu Majah. Apa? Hamba kalau berbuat dosa maka menutup hatinya. Jadi gelap. Kalau sudah satu dosa dibiarkan sampai besar, maka menjadi ron.
Tapi begitu dosa langsung minta ampun, bersih lagi jamaah. Jadi segera minta ampun, jangan menunggu hari raya, jangan menunggu bulan Ramadan. Sama manusia bagaimana jamaah? Langsung minta maaf. Kalau kembali lagi berbuat dosa, tidak minta ampun, maka jadi ron. Apa ron? Menutupi semua hatinya mati. Kalau sudah hati mati, dibacakan ayat Quran. Apa? Bilang apa? Dongeng. Idza tutul alim ayatuna qala asatirul awalin. Naudzubillah min dzalik. Jadi ron jamaah. Ron itu menutupi semua hatinya. Kenapa? Dia merasa untung, maka nuyaksibun merasa untung berbuat dosa. Kalau orang sudah merasa untung berbuat dosa, pamer dosa, tidak malu berbuat dosa, bahkan akan meninggalkan perintah Allah, amanat Allah. Sebagai manusia di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan bagaimana kamu sebagai manusia, maka orang ini naudzubillah min dzalik, hatinya akan mati. Nah itu jangan lupa istighfar jemaah. Rasulullah itu walaupun sudah bersih hatinya dijamin surga, minimal berapa Rasulullah itu? 100 kali supaya hati ini tetap bersih. Jadi kalau sudah hati mati jamaah, repot. Kalau tubuh ini mati, dikubur jamaah. Ya, sudah tidak kelihatan. Kalau hati mati, masih ada enggak orangnya? Sehat, ya, kuat, ya, jalan ke sana kemari, ya, tapi bikin keonaran, ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau istilah kita, dalam tubuh yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Apa betul? Apa betul ini jemaah? Pasti enggak? Dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa yang sehat? Belum tentu. Karena jiwa ini hubungannya dengan agama, dengan hati. Kalau hatinya rusak, maka kendalinya apa? Bikin keonaran, ya. Tidak punya hati nurani, apa? Nur. Hatinya tidak bercahaya. Ya, karena yang bikin manusia ini mulia karena hatinya, karena akalnya, jemaah. Jadi akal pikiran bisa jernih kalau hatinya jernih. Tapi kalau sudah hatinya rusak, seperti binatang ternak, kal an'am balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang karena binatang tidak punya akal. Maka wajar binatang berbuat saling membunuh karena itu sudah fitrahnya. Cara makannya dengan membunuh bagi binatang yang pemakan daging. Ya, jadi semua anggota tubuh ini tergantung hati. Kalau hatinya rusak, tidak dapat nur, mati. Bahaya nih jamaah. Ya, jadi kalau hatinya beriman, percaya sama Allah, mengamalkan perintah Allah, maka manusia akan berhubungan dengan Allah. Merasa Allah itu melihat enggak? Jamaah, apa tingkatan Islam? Islam, iman, dan ihsan. Apa ihsan itu? Katanya Rasulullah. Kata malaikat Jibril ditanya, oh ihsan itu kamu menyembah Allah seperti melihat. Kalau tidak bisa melihat, seperti dilihat Allah. Orang kalau merasa dilihat Allah itu berani tidak berbuat maksiat. Kalau merasa dilihat oleh pimpinannya yang kuat, yang dahsyat, tidak berani jemaah. Takut. Inilah yang bisa menjaga manusia ini jadi baik. Punya hubungan dengan Tuhannya. Walaupun tidak dilihat oleh siapapun jemaah. Ya. Begitu wudhunya batal, apa? Wudhu lagi. Iya jemaah ya. Tidak berani mau korupsi, mau berkata bohong, tidak berani. Jadi manusia akan mulia kalau dia amanu wa amilus solihah. Iman dan amal soleh. Bisa iman dan amal soleh kalau hatinya bersih, sehat, ya. Itu namanya orang cerdas menurut pandangan Islam. Ya. Jadi hati ini penting tidak jamaah? Akal ini penting tidak supaya bersih? Jadi yang menentukan hati, kolbun, ya. Jadi kita ngaji Al-Hikam ini fokusnya kepada pembersihan hati. Jadi hati ini membimbing akal pikiran. Hati letaknya di dalam dada. Kemudian nyambung ke akal. Ya. Kemudian
Hati ini akan bimbing bagaimana caranya supaya tunduk kepada Allah. Tunduk sama perintah Allah. Supaya menjauhi larangannya. Berarti apa? Tanha anil fasya'i wal mungkar. Ya. Jadi kita harus terus membersihkan hati kita dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak minta ampun. Perbanyak zikir. Jangan sampai kosong. Pentingnya hati ini. Karena hati inilah yang menguasai jiwa kita. Kalau hatinya baik, jiwanya pasti baik. Seperti dalam hadis ya. Ala apa hadisnya? Ala wa inna fil jasad mudghah. Di dalam jasad ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baik semua. Kalau segumpal daging itu rusak, rusak semua. Apa itu? Hati. Hati itu apa jemaah? Hati itu jemaah akal yang diberikan sama Allah itu nur, basiro, mata, hati. Maka itu kita harus banyak-banyak tahu apa penyebabnya jemaah. Nah ini jemaah, jangan sering apa kata Rasulullah, banyak tertawa menyebabkan mati hati. Banyak loh ya. Dari siapa ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu seorang warok. Yang pertama dulu ini jemaah. Kun waro'an, tahu warok jemaah? Warok itu walaupun nggak tahu jelas hukumnya ini haram, subhat, tetap dijauhi jemaah. Subhat atau subhat? Subhat itu belum jelas hukumnya, remeng-remeng. Iya, remeng. Apa ya? Iki temen lah iki, duit halal ndak iki. Dijauhi jemaah. Itu berarti orang banyak ibadahnya. Sebab orang kalau makanannya haram, biarpun haji diterima enggak? Tidak. Ya enggak. Nah itu orang yang banyak ibadahnya itu yang pertama kali apa? Jaga yang haram. Terus yang kedua apa? Wakun konian, tahu konian? Kona, kona. Tahu kona jamaah? Walaupun sedikit, tapi bisa berbagi. Itu berarti manusia yang paling bersyukur. Terus nasihat berikutnya, cintailah manusia seperti mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau tidak mau kita disakiti, jangan menyakiti orang, termasuk orang mukmin. Tahu ukurannya mukmin ya? Jadi mukmin itu bukan hanya diucap jemaah. Aku beriman, itu orang munafik. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Iya, aku beriman tapi bohong. Jadi orang mukmin itu buktinya apa? Selalu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Haibah itu cinta loh jemaah. Kalau kita tidak mau dilukai, jangan lukai orang lain. Ya, itu tandanya orang mukmin. Kemudian wahsin barika, berbuat baiklah. Ahsin itu tingkatannya ihsan. Kepada siapa? Tetangga. Kafir, tidak kafir, beriman, tidak beriman, itu harus berbuat baik. Jangan sampai disakiti dengan ucapan atau perbuatan. Maka orang itu tandanya muslim. Apa muslim itu? Berserah diri. Yang terakhir apa? Wa akillah dhahik. Sedikitlah dalam tertawa. Boleh tapi jangan banyak. Karena banyak tertawa membuat hati mati. Ya, coba ya. Karena senang tok. Ya, jadi susah mau diberitahu itu. Jadi kalau pengajiannya guyon tok, yang timbul apa Bu Luki? Lucu ya ustadznya. Jadi ingatnya lucu ustadznya Bu Luki ya. Kalau ilmu enggak, lucu ustadznya. Ini berarti apa? Tidak terkesan, tidak merasuk ilmunya. Rasulullah sendiri apa? Jarang tertawa, jamaah. Yang ada apa? Tersenyum. Masya Allah. Kita susah ini jamaah. Ya. Rasulullah itu sedikit tertawanya. Bukan berarti tidak pernah. Sedikit pendiam Rasulullah itu. Apa? Karena apa? Diamnya Rasulullah itu tafakur. Mikir jamaah. Sesuatu ya apa perlu saya ucapkan manfaat enggak? Karena apa? As-sukut zahab. Diam itu emas jamaah. Daripada saya bicara tidak manfaat. Nah, kemudian sedikit tertawa. Tapi kalau seandainya itu tertawa dengan cara apa? Tersenyum. Jadi hanya kelihatan giginya jemaah. Tidak sampai terbahak-bahak. Tapi pernah. Tapi sedikit untuk menghindari hati ini jangan sampai
mati. Kalau hati mati, mudah enggak menerima nasihat jamaah? Yang ada marah. Iya. Ya, dulu ya. Naudzubillah min dzalik. Kita hindari jamaah ya. Boleh tertawa, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Sebab orang kalau banyak tertawa, apa yaitu kukasiron, kasiron nanti apa banyak menangis di akhiratnya. Karena apa? Sudah hatinya mati. Nah, di antaranya bagaimana hati itu rusak jamaah atau sakit. Itu hati mati ya. Wa minan nas surat Al-Baqarah, di antara manusia ada yang mengatakan aku beriman, aku nakon jamaah. Aku percaya sama Allah, aku orang beriman, aku orang muslim, aku percaya akhirat. Tapi Allah bilang apa? Wa ma hum bimu'minin. Ya, apa katanya Allah? Itu tidak beriman. Karena apa? Dia menipu Allah dan menipu orang beriman. Apa maksudnya? Kalau ada manusia sholat, ya, pencitraan, ya, sodako, ya jemaah. Ada orang beriman, ngaku aku beriman, ya. Bisa enggak Allah ditipu jemaah? Bisa enggak Allah ditipu? Justru Bisa. orang tertipu, Allah maha melihat. Nah, biasanya orang-orang yang sering menipu, pembohong itu hatinya sakit, fi kulubim marot, ya. Hatinya ada penyakit. Ini salah warna ya. Marot warnanya itu biru. Ini kuning. Apa artinya marot di sini jamaah? Yaitu lemah imannya, kurang yakin, iri, dengki, pendendam. Jadi kalau ada orang sakit hati, jenengan marahi, tambah marah enggak jamaah? Marah. Fazadahumullah, marot tambah marah. Maka itu perlu istighfar, ya. Doakan, ya. Marot yang pertama itu tidak ada al. Marot kedua ada pakai al. Berarti sakitnya bertambah enggak ini? Nah, kalau sakitnya dipelihara, jadi apa? Kronis. Tahu kronis? Mati hatinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Karena sering apa? Sering berdusta, sering khianat. Naudzubillah min dzalik. Tanda hati yang hidup atau beriman apa jemaah? Ini hadis ya. Kita ada hati yang mati. Ini hati yang hidup. Apa? Senang berbuat baik. Kalau berbuat itu merasa senang, ya. Tapi kalau berbuat dosa, apa? Sedih. Itu tandanya orang beriman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk tergolong beriman aja, Mbak. Ini karunia, Amin. ya. Ini karunia. Ketinggalan sholat, aduh, eman, Rek. Ya, ketinggalan amal soleh, aduh, eman. Kenapa? Sudah merasakan nikmatnya iman. Orang ini sama Allah dikasih iman. Apa ayatnya? Walakinna habbaba. Tahu habbaba? Dari kata hobi jamaah. Tahu hobi? Hobi beramal soleh. Padahal susah. Iya, seneng. Kemudian wazayyanahu fi qulubikum. Kemudian dibuat indah. Supaya iman ini jadi nikmat, manis. Apa resepnya jamaah? Kata Rasulullah. Dahulukan Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Jangan sampai apa teledor dalam beramal. Jangan mendahulukan yang sudah dijamin. Ya, kita kalau sudah mendahulukan yang dijamin, meninggalkan yang diperintah, akhirnya apa jamaah? Susah mau menikmati amal soleh. Kalau sudah gini jamaah, marah sama apa? Benci sama perbuatan dosa, kekufuran, kefasikan. Jadi orang ini berarti orang dapat petunjuk. Orang ini dapat hidayah. Jadi ini karunia siapa? Usaha kita atau karunia Allah jemaah? Karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karunia ini harus kita pertahankan dengan terus apa? Istiqomah melakukan amal soleh. Jadi kalau kita bisa melakukan amal soleh, minimal istighfar, kemudian sholat kita jaga, atau amal-amal yang lain, insya Allah Allah akan kasih apa kalau istiqomah? Kasih nikmat beramal. Terus bagaimana prosesnya? Hati mati jamaah. Naudzubillah min dzalik. Karena sering apa jamaah? Fa bima naqdim, sering apa? Melanggar janji, melanggar perintah, kufur, tidak percaya sama ayat. Terus sering membunuh para nabi. Siapa ini jamaah?
Israel. Bani Israel. Israil. Kalau dikasih ilmu, aku sekakian ilmu. Wa qaulubuna khuluf. Apa? Qulubuna khuluf. Aku banyak ilmunya, tapi Allah bukan begitu maksudnya. Itu orang sudah ditutup hatinya. Toba, tahu toba? Hatinya mati karena kebanyakan kufur, kebanyakan ingkar. Naudzubillah min dzalik. Demikianlah Allah menutup hatinya siapa? Orang yang sombong. Siapa orang sombong? Iblis. Ya, iblis abawas takbar. Bisa tobat enggak iblis? Naudzubillah min dzalik. Enggak bisa jamaah. Ya, jadi orang kalau sering melanggar janji, melanggar perintah, itu hatinya akan keras membatu, bahkan lebih keras dari batu. Batu aja masih bisa pecah ya. Ya, masih bisa mengeluarkan air ya. Kalau hati sudah keras, naudzubillah min dzalik. Nah, orangnya sudah keras hatinya, sudah membatu bahkan mati. Kok dapat nikmat? Namanya apa jemaah? Apa namanya? Rasulullah bersabda apa? Kalau kamu melihat Allah memberikan nikmat kepada hamba di dunia ini, padahal dia itu ahli maksiat, ya, ahli maksiat, tapi dikasih dunia, jabatan banyak, apa namanya? Fa innama huwa istidrot. Apa istidrot? Diluluh, dibiarkan dalam kemaksiatan supaya banyak dosanya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat apa? Falamma nasu ma dzukirubi. Ketika sudah diingatkan, ada peringatan, ada bukti-bukti orang berbuat ini apa? Apa? Malah dibuka rezekinya jamaah dari segala arah. Ada enggak kalimat barokah ini? Yang ada dah. Yang ada apa? Abu-aba kulisai. Semua usahanya terbuka jamaah. Begitu usahanya sukses, puncak-puncaknya apa jamaah? Mati, mendadak dalam keadaan kufur. Seperti siapa? Korun, Fir'aun. Ya, sekarang banyak enggak kejadian ini? Puncak-puncaknya, tenar-tenarnya, wah kena masalah, kasus. Puncak-puncaknya sampai suami istri dan anaknya bunuh diri. Dengar enggak kisahnya? Bunuh diri, apa, menjatuhkan diri dari apartemen. Ya, anaknya muda-mudi kan, laki perempuan ya. Langsung putus asa. Berarti hatinya sudah tertutup. Jadi orang kalau sudah sukses kok maksiat, berarti Allah cinta enggak ini? Allah benci. Jadi mumpung kita belum diistidrot, masih diingatkan sama Allah, mari perbanyak istighfar. Jadi ini ya, tandanya hati mati, orangnya senang berbuat maksiat, tidak takut berbuat maksiat, bahkan tidak menyesal walaupun tidak taat. Naudzubillah min dzalik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan jemaah? Saya tanya Pak. Monggo. Boleh. Apakah pada surat Al-Hujurat ayat 12 itu juga merupakan tanda dari hati yang mati? Al-Hujurat Ayat 12. ayat 12. 12. Jadi hanyalah membuat sangkaan buruk pada orang dan mencari salah orang. Ya, sebentar. Al-Hujurat ya. Ya. Oh, enggak, kebanyakan ini. Surat keberapa ini? Al-Hujurat. Kebanyakan ya? Kebanyakan Al-Hujurat. Surat ke 50, 30 Al-Mulk itu surat ke 60 ya Ustaz. ini ya. Ayatnya 12. Duh, kok ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kok alif kelas? Hah?
Surat 49. Hah? Allah tidak. Enggak, tadi lo saya kan ngetiknya bukan ini. Kok jadi saya ini? Baik, saya cari yang lain aja. Surat 49 itu. Nah, salah. Enggak, ininya maksud saya lafadznya biar semuanya melihat semua. Hmm. Lafadznya melihat semua dari sini aja. Hmm. Surat Al-Hujurat 59 ya? 12 ayat 12. Suratnya. Ya. Nah, ini Ya. 9 ya. Nah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu tuh, gak cocok jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu tabi Muhammadur Rasulullah. Gak cocok jamaah. anibu katsiran minal ton. 8 Ustaz tadi itu 49. Ya sudah ini aja, ini ada lagi. Ya. Ini tadi itu kayak ada error. Biasanya errornya ini karena kondisi linknya ini. Bentar. Biar semuanya melihat lafadznya. Kalau enggak lihat lafadznya enggak enak jamaah. Al-Hujurat. Al-Hujurat. Al-Hujurat 49 tadi ya. Ayat 12, Bang. Ayatnya 12. Nah, surat 49. Ya, 12 ini kan. Ya. Pertanyaannya, apakah ini termasuk? Tanda hati yang mati. Kalau di sini hatinya manusia itu tajasus, zon. Ini sakit jemaah. Karena awalnya disebut ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsira minat zon. Ya. Ya. Sebab kan ada di antaranya contoh-contohnya hati yang munafik, hatinya sakit mencari kesalahan orang lain. Karena orang yang baik itu siapa? Orang yang banyak melihat kesalahannya sendiri. Ini enggak mencari-cari, ya. Tajasus, tahu cari-cari, terus menghibah, ya. Ya, menghibah. Sebab kalau hati yang mati itu jamaah, hati yang mati itu sudah dalam kategori apa? Wis terang-terangan maksiatnya. Ya, tadi kan salah satunya apa? Ya, enggak sholat, biasa, ya. Termasuk orang kafir tadi kan ya, hatinya mati. Ya. Jadi ini tentang orang beriman, Allah supaya memelihara kita jangan sampai hati kita kotor. Iya, tahu hati kotor jamaah. Sering buruk sangka kepada saudaranya. Iya. Apalagi sama Allah, naudzubillah min dzalik. Sebab orang kalau sering berbuat dosa, hatinya sakit. Menambah dosa. Lama-kelamaan apa? Kalau sudah tertutup semua, mati. Jadi sebelum kita hatinya mati, perbanyak istighfar. Tahu hatinya mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu ayatnya apa? Surat Al-Baqarah setelah sifat Al-Mu'min. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih nasihat, dari kasih nasihat, dikasih sama saja. Maksudnya dablek. Engkau. Bilamin dalik. Ya, dablek. Ya, bahasa apa ya? Bahasa Indonesia apa? Pengku. Ya, pengku bahasa apa? Engkau. Engkau bahasa Jawa ya. Kemudian hati ya. Tidak ada fungsinya nasihat kita. Ayat itu untuk apa? Untuk menghibur Nabi, tidak usah khawatir. Bukan salah kamu ceramah, bukan salah isinya, bukan karena bukan firman Allah. Firman Allah ini cuma hatinya sudah ditutup mati. Berarti intinya apa jemaah? Doa yang paling penting. Jadi kalau orang sudah ada mempan nasihat, doa, jangan dibunuh, jangan dipukul, jangan diserang. Berarti tidak sabar itu. Jadi yang mati hatinya itu lawan bicaranya. Sedangkan yang dainya jangan mau mati hatinya. Ya, Rasulullah apa? Waktu melihat kaumnya yang melempar dengan kotoran batu di Taif itu. Doa Allah qaumi fa innahu la ya'lamun. Jadi jenengan kalau tahu orang ini hatinya mati atau sakit, jangan diceramai, jangan disalahkan, jangan didebat. Doa
doa supaya dapat hidayah. Siapa yang bisa merubah hati ini? Allah. Allah yang muqallibal qulub kan gitu ya, yang bisa merubah hati. Maka itu doa itu paling utama. Jadi putus asa enggak kita melihat orang kalau sudah hatinya mati? Iya sih. Putus asa, Bu. Iya. Apa tidak bisa Allah merubah? Allah kan mau menghidupkan. Iya kan? Orang mati pun dihidupkan, apalagi hati mati. Bisa enggak? Bisa. Kalau Allah mau. Iya. Yang penting kita usaha. Apa usahanya? Kita doakan setelah dikasih nasihat loh ya jamaah. Jangan terus dengan begitu kita biarkan. Enggak. Sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Bisa difahami? Bisa. Ya. Jadi ini hatinya sakit ya Pak. Iya. Cari-cari kesalahan orang. Ya disuruh taubat sama Allah ya. Wattaqullah ya. Bertakwa sama Allah dan bertobatlah ya karena Allah Maha penerima taubat. Ya. Saya kira ini aja bisa sampaikan. Iya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Cukup? Cukup. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan surat Al-Qiyamah. Siang. Baik kita dari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Ustadz, suwun kita antar. wabarakatuh. Minggu depan. Amin. Mas, itu ikan atasnya.